Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dina Amelia, Management Class 25B, Student ID 2541144. Here, I will present my final presentation on inflation, causes, impact, and social costs. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan inflasi, penyebab, dampak, dan juga biaya sosial. Apa itu pengertian dari inflasi? Inflasi itu adalah kondisi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berlangsung terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Inflasi itu tidak hanya terjadi pada satu jenis barang saja, tetapi mencangkup sebagian besar barang dan jasa dalam perekonomian. Fenomena inflasi sangat penting dalam ekonomi makro karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, kestabilan ekonomi, serta kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga. Adapun karakteristik dari inflasi ini memiliki beberapa ciri utama yang membedakannya dari kenaikan harga biasa. Pertama, itu kenaikan harga terjadi secara umum dan meluas. Kedua, kenaikan harga berlangsung terus-menerus, bukan hanya sementara. Selain itu, inflasi juga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki pendapatan tetap, sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan keseluruhan. Adapun jenis-jenis dari inflasi, jadi inflasi ini dapat dibedakan berdasarkan tingkat keparahannya, mulai dari inflasi ringan yang masih terkendali, inflasi yang sedang yang mulai berdampak pada aktivitas ekonomi, hingga inflasi tinggi dan hiperinflasi yang sangat merusak perekonomian. Setiap jenis inflasi ini memiliki dampak yang berbeda, sehingga penanganannya juga itu harus disesuaikan dengan tingkat keparahannya. Lalu kita masuk dalam penyebab inflasi umum. Jadi inflasi ini dapat terjadi itu karena berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti meningkatnya permintaan masyarakat, kenaikan biaya produksi, serta bertambahnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selain itu, gangguan distribusi barang dan kondisi ekonomi global juga dapat memicu kenaikan harga secara umum. Lalu selanjutnya kita masuk ke demand pull inflation. Demand pull inflation itu terjadi ketika permintaan terhadap barang dan jasa meningkat secara signifikan, sementara jumlah barang yang tersedia tidak mencukupi. Kondisi ini biasanya terjadi saat ekonomi itu sedang tumbuh pesat, di mana masyarakat itu memiliki daya beli tinggi sehingga mendorong kenaikan harga. Selanjutnya kita masuk ke cost push inflation. Jadi, cost push inflation itu terjadi akibat kenaikan biaya produksi seperti harga bahan baku, biaya energi, atau upah tenaga kerja. Ketika biaya produksi ini meningkat, produsen itu akan menaikkan harga jual barang dan jasa untuk menjaga keuntungan sehingga menyebabkan inflasi. Selanjutnya kita masuk dalam inflasi karena uang beredar. Jadi, inflasi ini juga dapat disebabkan oleh jumlah uang yang beredar yang terlalu banyak di masyarakat. Ketika uang yang dimiliki masyarakat ini meningkat, permintaan terhadap barang dan juga jasa meningkat. Jika peningkatan permintaan ini tidak diimbangi dengan peningkatan produksi, maka harga barang akan naik dan terjadilah inflasi. Adapun dampak inflasi terhadap masyarakat, inflasi berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama dalam hal daya beli. Ketika harga barang ini meningkat, masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang
untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Selain itu, inflasi juga merugikan masyarakat dengan pendapatan tetap karena nilai uang yang mereka terima itu menjadi berkurang. Lalu ada dampak inflasi terhadap perekonomian. Dalam skala yang lebih luas, inflasi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena menimbulkan ketidakpastian. Investor itu menjadi ragu untuk menanamkan modal karena sulit memprediksi kondisi ekonomi di masa depan. Inflasi yang tinggi juga dapat memperburuk ketimpangan pendapatan dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Lalu ada dampak inflasi terhadap dunia usaha. Bagi pelaku usaha, ini inflasi dapat meningkatkan biaya produksi dan mengganggu perencanaan bisnis. Harga bahan baku yang tidak stabil itu membuat perusahaan sulit menentukan harga jual. Selain itu, daya beli konsumen yang menurun juga dapat mengurangi permintaan terhadap produk, sehingga memengaruhi keuntungan sebuah perusahaan. Lalu kita masuk ke dalam biaya sosial inflasi. Biaya sosial inflasi ini adalah kerugian yang ditanggung oleh masyarakat akibat adanya inflasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana biaya ini mencerminkan dampak inflasi terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pertumbuhan perilaku konsumsi, ketidakpastian ekonomi, serta berkurangnya efisiensi dalam kegiatan ekonomi. Adapun jenis-jenis biaya sosial inflasi. Beberapa bentuk biaya sosial inflasi, antara lain itu ada dua, yaitu sole letter cost dan juga menu cost. Kalau sole letter cost, yaitu biaya tambahan karena masyarakat harus lebih sering melakukan transaksi keuangan. Kalau menu cost, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengubah harga barang. Inflasi juga dapat menyebabkan distorsi pajak dan ketidakpastian ekonomi yang berdampak luas pada aktivitas ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke gimana cara mengatasi suatu inflasi. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah dan bank sentral dapat melakukan berbagai kebijakan, seperti mengatur jumlah uang beredar melalui kebijakan moneter, serta mengatur pengeluaran dan pajak melalui kebijakan fiskal. Selain itu juga, peningkatan produksi dan kelancaran distribusi barang juga penting untuk menjaga kestabilan harga. Yang terakhir adalah kesimpulan. Inflasi itu merupakan fenomena ekonomi yang tidak dapat dihindari, tetapi harus dikendalikan agar tidak merugikan masyarakat. Penyebab inflasi beragam, mulai dari sisi permintaan, biaya produksi, hingga jumlah uang yang beredar. Dampaknya itu tidak hanya dirasakan dalam bentuk kenaikan harga, tetapi juga dalam bentuk biaya sosial yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi. That's all I have to say in this presentation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.